Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri D dengan NIM 45221045 kelas 2B Administrasi Bisnis. Saya akan menjelaskan materi mengenai bank syariah. Adapun pokok bahasan yang akan saya bawakan itu 1. Pengertian bank syariah, 2. Fungsi bank syariah, 3. Karakteristik bank syariah, 4. Sejarah bank syariah, 5. Syarat transaksi bank syariah, 6. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional, 7. Produk bank syariah. 1. Pengertian bank syariah. Bank syariah adalah jenis lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip-prinsip yang berasal dari hukum Islam. Bank syariah menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti pembiayaan tanpa bunga atau mudharabah musyarakah, jual beli sistem bagi hasil atau murabah, dan investasi yang mengikuti prinsip syariah atau misalnya investasi dalam sektor halal. Bank syariah berbeda dengan bank konvensional dalam beberapa hal. Salah satunya adalah penggunaan bunga dalam transaksi keuangan. Dalam bank syariah, konsep bunga dihapuskan karena bunga tidak sesuai dengan prinsip syariah yang melarang riba atau bunga yang dihasilkan dari pinjaman uang. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian dalam transaksi dengan nasabah. Adapun pokok pembahasan kedua yaitu fungsi bank syariah. Bank syariah memiliki beberapa fungsi utama, yaitu 1. Pendanaan berbasis syariah. Pendanaan berbasis syariah ini, fungsi utama bank syariah adalah menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, penghimpun dana. Bank syariah juga berfungsi sebagai lembaga penghimpun dana. Mereka menerima simpanan dari nasabah dan mengelola dana tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, pelayanan transaksi. Pelayanan transaksi ini seperti bank konvensional. Bank syariah juga menyediakan pelayanan transaksi kepada nasabahnya. Hal ini mencakup transfer dana, pembayaran, tagihan, penerbitan kartu debit. Selanjutnya, investasi dan pengelolaan aset. Bank syariah berperan dalam investasi dan pengelolaan aset ini sesuai dengan prinsip syariah. Mereka dapat melakukan investasi dalam instrumen keuangan yang halal seperti saham syariah, obligasi syariah, dan instrumen investasi lainnya yang memenuhi ketentuan syariah. Selanjutnya, konsultasi dan pendidikan keuangan. Bank syariah juga berfungsi sebagai sumber konsultasi dan pendidikan keuangan bagi nasabah dan masyarakat umum. Mereka memberikan informasi tentang produk dan layanan syariah, memberikan nasabah keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta mengadakan program-program edukasi tentang keuangan Islam. Fungsi-fungsi ini menunjukkan bagaimana bank syariah berperan dalam memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat muslim yang ingin bertransaksi dan mengelola keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pokok pembahasan selanjutnya itu karakteristik bank syariah. Dalam karakteristik bank syariah terdapat 3 karakteristiknya, yaitu 1. Maslahat, 2. Variatif, 3. Fasilitas.
maslahat, bermanfaat, dan membawa kebahagiaan bagi seluruh aspek kehidupan. 2. Variatif, itu produk yang dikeluarkan banyak variasinya. 3. Fasilitas. Fasilitas itu memiliki fasilitas yang. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu sejarah bank syariah. Perbankan syariah di Indonesia dimulai ketika Bank Predikat Rakyat Syariah BPRS didirikan di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPRS Heurekat di Nongre Aceh Darussalam yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui serangkaian lokakarya, bunga bank dan perbankan di Cisarawa, Bogor tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. Dari hasil ini kemudian berkembang menjadi PT Bank Muamalat Indonesia atau BNI pada tahun 1991 dan dimulai beroperasi pada tahun 1992. Pertumbuhan perbankan syariah masih lambat pada masa itu dan pada periode tahun 1992 sampai dengan 1998 hanya ada satu unit bank syariah. Pada tahun 1998 disahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang unit usaha syariah yang memungkinkan bank konvensional membuka unit usaha syariah atau UUS. Kemudian pada tahun 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menandai era bangkitnya perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 2005 tercatat jumlah bank umum syariah hanya 304 buah unit usaha syariah, 19 buah, BPRS 92 buah, Bank Umum Syariah 25 buah unit usaha syariah, dan 133 buah BPRS. Adapun pokok pembahasan selanjutnya yaitu syarat transaksi bank syariah. Ada beberapa syarat yaitu 1. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening, 2. Mengisi formulir setoran dana, 3. Mengisi formulir penarikan dana, 4. Mengisi formulir transfer dana, 5. Mengisi formulir aplikasi pembiayaan, 6. Mengisi formulir aplikasi investasi. Adapun pokok pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Bank syariah itu memiliki 5 perbedaan dari bank konvensional, yaitu 1. Melakukan investasi yang halal saja, 2. Berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli atau sewa, 3. Profit dan value oriented atau kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat, 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan, 5. Penghimpun dan penyalur dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan bank konvensional juga memiliki 5 perbedaan dari bank Islam, yaitu 1. Bebas nilai, 2. Memakai perangkat bunga, 3. Profit oriented, 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor atau kreditor, 5. Tidak terdapat dewan sejenis. Pokok pembahasan selanjutnya itu produk bank syariah. Produk bank syariah itu 1. Al-Wadi'ah atau simpanan. Al-Wadi'ah atau simpanan ini merupakan titipan murni dari pihak satu ke pihak yang lain, baik perorangan maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Simpanan dapat berbentuk giro wadiah, deposito mudrabah, tabungan mudrabah.
Produk bank syariah yang kedua yaitu mudrabah. Mudrabah adalah akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya sebagai pengelola. Produk bank syariah yang ketiga itu murabahah, merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, penjualan harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli, diambil keuntungan yang diinginkannya. Produk bank syariah yang keempat itu salam. Salam artinya pembelian dalam barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Produk bank syariah yang kelima itu istisna. Istisna ini adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen atau pembuatan barang. Produk bank syariah yang keenam yaitu ijarah atau leasing. Ijarah atau leasing ini adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Produk bank syariah yang ketujuh yaitu walakah atau amanat. Walakah atau wakilah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian maksat dari satu pihak ke pihak yang lain. Produk bank syariah yang kedelapan itu kafalah atau garansi. Kafalah atau garansi ini merupakan jaminan yang diberikan kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak lain kepada atau yang ditanggung. Produk bank syariah yang kesembilan itu hawalah. Hawalah yaitu atau anjak piutang merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak ke pihak yang lain. Produk bank syariah yang ke-10 itu rahan atau gadai. Rahan atau gadai ini merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas peminjaman dan yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai. Baiklah, itulah tadi materi yang saya jelaskan mengenai bank syariah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.